Ya, berbicara tentang eh, pemain timnas Indonesia saat ini ya, yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia Grup C zona Asia, tentu apa ya, sebenarnya atau menurut saya tidak menjadi sebuah masalah. Ya, pertanyaan dari Bung Joy tadi katanya, apakah kita bangga kalau misalnya timnas kita lolos ke Piala Dunia? Kita bangga dengan pemain-pemain yang binaannya itu semuanya hampir dari Belanda. Ya, mereka mau binaan dari Belanda ke, dari luar angkasa ke, dari Antartika ke, peduli amat, bodoh amat. Yang penting timnas main di Piala Dunia. Nah, ketika kita berbicara tentang pembinaan pemain-pemain kita ya, pemain-pemain lokal, ya dari dulu Anda kemana saja? Justru apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI saat ini itu karena beliau melihat bagaimana kerja-kerja sebelumnya tidak beres. Kan sudah berulang kali Bapak Erick Thohir sampaikan bahwa program naturalisasi ini adalah sebuah program jangka pendek dan jangka menengah. Jangka panjangnya itu pembinaan usia dini itu tetap dilakukan. Jadi mungkin Bung Joy ini kurang nonton berita kali ya, kurang baca berita kali ya. Ya. Kemudian yang sangat disayangkan ketika seorang mantan pemain timnas ya, abang kita Errol Ibas sampaikan bahwa jangan sampai kehadiran para pemain naturalisasi ini membiuni ya para pemain lokal kita. Justru kita tuh harus berpikir sebaliknya, bahwa kehadiran para pemain naturalisasi ini bisa lebih memacu semangat dari anak-anak kita, dari para pemain kita yang ingin bersaing di tim nasional. Masuk sebagai pemain tim nasional saat ini tidak segampang seperti zaman dulu, yang ada pemain titipan, walaupun kualitasnya jelek. Ya, sekarang itu seleksinya sangat ketat. Bukan hanya sekedar lu bisa tendang bola, tetapi disiplin semuanya ada. Pemain kita punya kualitas, kita akui. Tapi kan tidak semua, hanya beberapa. Itu pun bersyukur karena digembleng oleh Sintayong. Lihat Indonesia lawan Bahrain kemarin tuh seperti omongan Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Okay. Sejarahnya timnas itu kan main 3 back, dan baru pas lawan Bahrain 3 yang dibuat oleh STY, Hafner, Ijes dan Ridho turun. Dan hasilnya kan, jadi kepada Bung Toel ya jangan kritik main bertahan gitu. Iya kan selalu selalu mengkritik bahwa timnas selalu main bertahan dan mainnya nyerang. Itu yang sebelumnya, Bang. Oh, sebelumnya. Yang sebelumnya. Yang sekarang? Yang sekarang kan kelihatan perubahannya, progresif. Sepadan gitu, Bang. Oh, sepadan. Ya, saya kira itu aja. Oke. Bagus, saya berharap, saya senang Pange dengan Toel bersatu. Dan itu di 2 sisi. Di 2 sisi ya, Bang, boleh nambahin nggak, Bang? Boleh nambahin nggak? Karena saya tertarik, Abang bilang jangan jas merah. Timnas kita 3 back yang mana, Bang? 85 menjelang ke 86 Piala Dunia Meksiko. 4 back loh, Bang. Warta Kusuma, Majuki Nyakmat. 4. Kalau sekarang jadi 5, 3 stopper lah lebih tepatnya, 3 stopper. Jadi jas merahnya oke lah itu. Satu hal. Yang kedua, kenapa saya menyoroti taktikal? Saya pelan-pelan, Bang. Naturalisasi itu akselerasi. Menurut saya extra effort. Oh, tidak ada masalah soal naturalisasi. Itu kan ada sesuatu standar tinggi, levelnya harus lebih tinggi dari pemain kita. Kalau dalam tambah-tambahannya ada ongkos kemahalan lah, Bang. Intermezzonya kalau dulu ngembaliin pemain atau manggil paling jauh Aceh atau Papua, sekarang kan sampai ada yang Belanda, ada yang Inggris, ada yang Itali, ada yang Amerika gitu kan. Artinya kalau kita menuntut ingin standar yang lebih tinggi dari kualitas permainan, menurut saya normal, Bang. Normal, tidak ada yang mempermasalahkan naturalisasi. Terima kasih, Bang, sepakat. Yang dipermasalahkan, yang kita kritik, yang dikritik buat kita juga sebagai televisi adalah kenapa Toel selalu diundang.
Karena selalu, nah itu mesti dijawab kenapa selalu nyerang STY tapi begitu Kluivert ya nggak ya, agak sejuk gitu. Dan sekarang bersatu sama Pange gitu kan. Soal timing, Bang. Kayaknya Pange yang bersatu. Makanya karena keseringan dia melunak. Saya bilang kasih yang lain itu yang justru salah, nyentil. Bang. Justru karena keseringan, Bang Toel makin mirip sama saya jadinya. Pendapatnya. Ya, pertanyaan terakhir yang sangat menggelitik dan tentu sangat mewakili kita semua. Kenapa Bung Toel, kenapa si Toel ini selalu diundang oleh TV-TV nasional? Ya, berbicara tentang Toel, teman-teman. Ketika STY masih melatih tim nasional, itu dia selalu muncul dengan kritikan-kritikan yang sangat pedas. Bahkan kritikannya itu lebih menjurus kepada ketidaksukaan pada Coach Sintayong. Ya, tadi seorang bapak tadi yang baju hitam, dia sampaikan bahwa di zaman STY itu kan kita bermain dengan formasi 3-4-3. Ya, jadi jangan lupakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Ya, ketika di tangan Kluivert yang awalnya saat berhadapan dengan Australia itu kan 4-3-3 atau 4-3-2-1 itu. Di situ kita dibantai. Kemudian saat menghadapi Bahrain, kembali kepada setelan pabrik, kembali kepada taktikal yang biasa dipakai oleh Coach Sintayong. Di situ Toel tidak pernah kritik, ya, dia tidak protes. Ya, mungkin ya selama ini kita lihat karena ketegasan dari Coach Sintayong, dia tidak main-main soal pemilihan pemain, dia tidak main-main soal titip menitip pemain. Ini yang membuat Toel sangat gencar untuk bisa melengsarkan Coach Sintayong. Ya, dia selalu mengalibi bahwa Coach Sintayong ini mainnya selalu bertahan, tidak menyerang. Padahal dengan komposisi pemain yang ada seharusnya para pemain-pemain kita itu mampu untuk melakukan itu. Itu kan pernah dilakukan oleh STY, mencoba mendengarkan ocehan Anda saat melawan China, mencoba untuk melakukan main menyerang. Kita dikalahkan oleh China. Dan kembali dicoba oleh Patrick Kluivert. Ya, itu juga sama. Nah, teman-teman, video saya berikut ada sebuah pernyataan yang menurut saya sangat konyol ya dari seorang Justin ya. Teman-teman tentu tahu ya siapa sih Justin ini. Ya, ketika itu STY ada, ya dia termasuk salah satu yang mendukung terkait dengan pemecatan dari Coach Sintayong. Dia sampaikan bahwa pergantian pelatih saat ini, ya, pemecatan seorang Sintayong itu digantikan oleh 3 orang. Ya, ada Patrick Kluivert, kemudian ada Alex Pastor, dan siapa satu lagi, saya lupa namanya. Artinya di sini secara tidak langsung, si Justin ini mengakui kehebatan Coach Sintayong. Bayangkan, satu Sintayong bisa menggantikan 3 orang. Ini kan luar biasa. Seperti apa, mari kita simak bersama-sama komentar dari si Justin ini ya. Harusnya yang jadi pelatih ini Alex Pastor. Tapi dia paham kenapa Patrick Kluivert yang ditunjuk. Kenapa? Dia bilang ini PR strategi. Oke? Jadi Indonesia ini bukan negara besar di dunia sepak bola. Kita itu rank 127. Kalau kita lihat progres di bawah STY luar biasa menang 50 poin itu harus di-appreciate, ya kan? Tapi still di dunia kita masih rank 127. Jadi gue paham kalau banyak pelatih nggak mau datang. Nggak dapat kredit. Kenapa harus pecat STY? Kluivert mau. Jadi Marcianovic bilang, Indonesia ini butuh sosok nama besar. Disitulah baru menurut gue ya, mohon maaf kalau saya salah Pak Erik, menurut gue ya, dia itu tidak menggantikan satu STY dengan satu Patrick Kluivert. Dia menggantikan satu pelatih dengan 3 pelatih yang jadi satu. Dia itu tidak menggantikan satu STY dengan satu Patrick Kluivert. Dia menggantikan satu pelatih dengan 3 pelatih yang jadi satu. Jadi jangan lihat Kluivert gantikan STY. Yang harus dilihat adalah STY digantikan oleh Kluivert, Pastor, dan Lansat. Karena 3-3 ini sekali lagi berdasarkan data yang gue dapat dari Belanda, ini klop Kluivert untuk namanya, kredibilitasnya, bisa membantu striker kita yang bisa dibilang cukup mandul, karena dia berapa kali pelatih striker. Yes. Terus bisa merangkul ruang ganti. Ini juga gue dapat info seperti itu. Pastor, tactical, very strong, analytic, very strong.
Dan mereka satu lifting, satu generasi pada saat ambil lisensi. Jadi bukan mereka nggak kenal, mungkin bukan temenan ya, tapi mereka saling kenal, saling tahu. Dan Alex Pastoor ini dinobatkan sama netizen Belanda sebagai analis terbaik di Belanda. Masuk Denny Lansat. Denny Lansat bisa bahasa Indonesia, lebih paham budaya Indonesia, yang bisa mungkin menyatukan. Jadi gue lihat setelah beberapa hari pemecatan SCY, oh ternyata ini nih yang diinginkan oleh Erick Thohir. Karena Erick juga bilang, Pastoor ini bukan sepenuhnya pilihan dari Kluivert. Tapi setelah mereka bicara, tiga-tiga setuju dengan proyek ini. Denny Lansat ini bisa ikut Pascal Jansen ke New York City. Karena sebelumnya dia asisten pelatih di Ferencváros, Hungaria. Pascal Jansen dibajak sama City, dia bisa ikut. Dia nggak mau. Usianya juga masih jauh di bawah Kluivert, lebih muda, berpengalaman, mantan pemain timnas, pemain bagus juga, di generasi yang bagus. Jadi ini yang menurut gue ya, sekali lagi mungkin gue salah. Oh ternyata ini yang diinginkan oleh Erick Thohir. Tiga ini jadi satu untuk menggantikan satu pelatih. Karena sebelumnya kita nggak tahu peran asistennya STY apa. Nggak pernah terekspos. Iya kan? Tugas-tugasnya apa? Nggak pernah terekspos. Sekarang diekspos tiga-tiga. Artinya ini ada korelasi dengan evaluasi yang kemarin dilakukan. Karena kan kemarin sempat disebutkan ada ruang ganti yang menjadi masalah. Lalu juga mungkin secara taktik juga menjadi masalah. Ini yang akhirnya diadres oleh Pak Erick dan juga didatangkanlah tiga figur ini yang saling melengkapi ya Coach ya? Ya, betul. Gue sudah dengar gosip-gosip ini lama. Tapi kan namanya gosip ya, gue bukan orang lain mungkin bisa langsung denger gosip, bikin konten. Gue kan enggak. Gosip yang mana nih? Gosip semua gosip. Termasuk ruang ganti? Termasuk ruang ganti. Udah lama gue denger. Tapi kalau gue ungkapkan akan jadi bola liar. Kan? Ya. Jadi bola liar. Dan gue gak ada bukti berdasarkan gosip. Tapi sekarang Pak Erick sendiri sudah mengatakan, dan ternyata benar dari apa yang gue denger. Gue tidak dengar dari orang PSSI. Satu. Mungkin dari orang yang gue bisa percaya, dia dengar dari lain. Kembali lagi ini gosip. Ternyata ini yang berkali-kali dibahas kan. Keributan, tidak cocok dengan taktikal. Kita pakai logika. Nggak bahas gosip. Kalau kita bicara soal ketidakcocokan masalah pemain dan itu gue bisa mengerti kenapa masalah budaya. Pernah nggak kita dapat penjelasan soal Elkan nggak dipanggil lagi? Nggak pernah. Bergwijn pada saat dia pindah ke Saudi Arabia, Ronald Koeman langsung bilang, lu pindah ke sana, lu menghancurkan karir lu, nggak akan masuk ke timnas lagi. Dia kasih alasan, like or dislike. Bergwijn keluarkan statement lagi, ya gue nggak setuju. Itu hak dia, hak Koeman juga. Tapi kan Koeman is the boss. Jadi Bergwijn selama Koeman jadi pelatih, Bergwijn nggak akan masuk timnas lagi. Dan itu dijelaskan. Dan itu dijelaskan. Reinders nggak dipasang, not even di bench. Masa iya Reinders lebih jelek dari pemain Liga 1 yang ada di bench? Nggak make sense. Nggak pernah dijelaskan. Masalah budaya sekali lagi. Oke? Nah, pemain yang sudah senior di sini, feeling gue nggak terima hal-hal kayak begini. Mark Klok juga sudah ungkapkan, ya kan, bahwa ya dia terlalu otoriter lah, ya kan. Itu hak dia. Seorang pelatih punya hak juga, gue mau ngapain, ya kan. Tapi yang penting kan dia perform. Kalau orang dibilang perform, iya di sebelum-sebelumnya perform betul. Tapi kalau di kualifikasi round 3, 6 kali main sekali menang, nggak bagus-bagus amat. Tapi kan masih on target coach katanya kan. Kenapa masih on target? Karena lawannya juga ternyata nggak bagus. Karena hanya selisih 1 poin. Nah kembali lagi, lu sebagai ketua, lu harus mengambil keputusan nih. Lanjut atau tidak. Kita 6 kali main cuma sekali menang loh. Memang on target. Hanya selisih 1 poin kan? Yes. Kok bisa hanya 6 kali main sekali menang, selisih hanya 1 poin? Artinya lawan-lawannya juga nggak bagus dong. Nah disitulah ketua ambil resiko, keputusan mungkin tidak populer, demi mengangkat probabilitas timnas kita lolos. Saya mau bahas soal ketua nanti coach, tapi saya mau balik lagi ke ruang ganti itu. Sebetulnya kan ini kan suatu dinamika yang biasa terjadi di ruang ganti manapun terjadi, dan bahkan betul, terutama di Eropa ya. Betul. Ya. Dan Patrick Kluivert juga mungkin nanti akan menghadapi hal yang sama. Apa yang menjadi pembeda coach? Komunikasi, culture. Gue udah pernah ungkapkan di video gue masalah culture. Kalau lu bisa bahasa Mandarin, oke? Lu nggak bisa sih. Gue juga bisa. Asumsi gue bisa bahasa Mandarin. Gue ke China. Orang kita kemarin lu sesama Cina kok, ya kan? Kita didiskriminasi di sana. Yeah. Even kita bisa bahasa Mandarin. Karena kita nggak tahu culture-nya. Ini culture-nya sama. Sama kayak lu seandainya sekarang lu belajar di Erasmus House, belajar bahasa Belanda, lu ke Belanda. Lu tetap nggak dianggap. Karena lu nggak tahu budayanya. Nah ini budaya cocok. Bercandanya cocok, semua cocok. Jadi lebih gampang. Jangan kaget ntar ada teriak-teriakan, maki-makian di ruang ganti atau di lapangan. Tapi tetap profesional. Nggak akan terjadi budaya Asia kalau orang belum pernah atau jarang ke Eropa nggak paham. Jadi satu masalah budaya, bukan hanya bahasa, budaya. Kedua, masalah tactical, yang 2 masalah kita udah bahas tadi. Yeah. Dari kecil, gue ini 20 tahun di Belanda, 7 tahun ikut SSB. Dari kecil, kita itu dididik main 4-3-3. Kita didik menyerang. Whatever tim lu.
Dan ini dibawa ke klub, ke amatir, ke klub pro, ke timnas. Bahwa sekali-sekali pelatih berubah, itu terjadi. Kayak Van Marwijk, Van Gaal waktu Strootman cedera, dan lain-lain, tiba main 3 back atau apa. Itu bisa terjadi. Tapi secara overall, puluhan tahun, lu besar di Belanda, lu ikut sekolah di Belanda, lu diajarin budaya menyerang. Dan itu juga diungkapkan. Gue baca di salah satu media bahwa itu yang diungkapkan oleh Patrick Kluivert juga. Saya suka budaya menyerang. Saya biasa main 4-3-3. Tapi tergantung kualitas pemainnya. Itu udah gue bilang sebelum Patrick Kluivert ditunjuk. Kenapa alasannya harus pelatih Belanda? Dan kemarin konversi itu juga dikatakan. Tapi sebelum ke taktik sedikit soal ini. Kemarin kan artinya kan ada masalah budaya dengan pemain diaspora kan. Ya. Yang sekarang menjadi masalah dan juga menjadi pertanyaan mungkin adalah pemain lokal kita. Apakah bisa adjust, adapt dengan gaya seperti ini? Pemain lokal kita bisa adaptasi dengan gaya Korea yang keras dan lain-lain. Awal-awal juga ada friksi dong. Betul. Sama Sadil dan ada beberapa pemain lain lah. Bahkan akhirnya sama Mark Klok diungkapkan bahwa dia pun ada masalah dengan itu. Nah, kalau pemain lokal bisa adaptasi dengan budaya Korea, kenapa nggak bisa adaptasi dengan budaya Belanda? Toh mereka sudah biasa dengan pemain-pemain Belanda. Budaya Belanda itu seperti apa sih, Coach? Straight to the point, no bullshit. No iya. Gue, ini cerita sedikit ya. Gue waktu interview sama Tom Haye, Ivar Jenner, sama Indosat, oke? Kita latihan di Senayan, naik taksi on the way ke Fairmont. Udah selesai nih, gue berempat. Orang Indosat, Azim, Ivar, Tom sama gue. Oke? Kita bikin konten bercanda-bercanda. Namanya orang Indonesia, Azim, very polite, sangat sopan. Waktu mendekati Fairmont, dia bilang, mohon maaf, kalau ada yang kurang cocok Ya, atau tipikal apa. orang Indonesia. Orang Indonesia lah. Gue jawab ke Azim, Zim, lu gak perlu minta maaf. Karena ini memang kerjaan mereka. Dan lu udah berikan, mereka udah jalankan dengan benar. Tahu Tom Haye bilang apa? You don't need to apologize. If I don't like it, I will tell it to you. Itu tipikal Belanda banget. Itu tipikal Belanda banget. Gue kalau ketemu orang Belanda, itu langsung ngeklik. Pertama kali ketemu Shane Patinama, Ivar Jenner, Tom Haye. Karena kita besar di same culture. Ya. Dan Tom juga bilang begitu. Gue 2 kali taping di mereka. Kita udah sampai kita bikin grup sendiri loh. Padahal gue cuma narsum loh. Kita punya grup sendiri sekarang. Ya, siapa aja sih ya? Gue, Tom, Neil, sama produser. Oh, langsung Grup podcast. iya. Padahal gue cuma narsum. Karena kita ngeklik dengan budaya yang sama. Nah, budaya kembali lagi pertanyaan lu udah gue kasih contoh tadi. Budaya Belanda gitu. Gue gak suka lu, gue kan bilang ke lu. Bukan artinya gue benci lu. Tapi budaya kita kan budaya baperan. Yes. Ya lu harus belajar. Gak enakan lah ya. Dan gue rasa pemain-pemain di bawah Sintayong udah diajarin untuk keras ya. Latihan keras, ini keras. Jadi gue rasa mereka sudah bisa adaptasi. Coach, kemarin menjadi masalah juga yang menjadi desakan kepada Coach Shin adalah harus belajar bahasa Indonesia. Ya. Ini menjadi perdebatan juga kemarin. Nah, kalau yang sekarang Coach, apakah Patrick Kluivert harus belajar bahasa Indonesia? Tergantung komunikasi dengan pemain lokal gimana. Kalau komunikasi dengan pemain lokal lancar dalam bahasa Inggris ya nggak perlu. Atau harus sedikit-sedikit lah, pelan-pelan lah. At least bisa bercanda dalam itu. Kayak I show speed datang, minggir lu miskin, kayak gitu-gitu lah. Ya. Nah itu harus dipelajari. Dan tadi Denny juga katanya bisa bahasa Indonesia ya? Ya katanya. Katanya bisa ya? Karena memang ada darah Indonesia ya? Ambon. Ada Ambon ya? Nyokapnya. Coach, artinya kalau Alex Pasto itu akan melengkapi CV dari Kluivert yang Ya. Sama kayak gitu. Ferguson sama Rene Meulenstein di zaman jaya-jayanya. Emang yang di lapangan Ferguson enggak? Ferguson ke lapangan itu 2 kali seminggu. Yang tiap hari ke lapangan itu Rene Meulenstein namanya. Jadi Ferguson ngurusin tactical sama non-teknis. Yang lain asistennya semua. Sekarang juga. Patrick lebih ke non-teknis, auranya. Tapi auranya itu cukup Coach untuk bisa merangkul ruang ganti. Ya kita lihat nanti. Pemain bisa look up ke dia. Harusnya iya. Kalau lihat CV dia sebagai pemain, harusnya iya. Ya lu kalau main di Persija ketemu pemain yang tahunan main di Barcelona, cetak 90 gol, 6 tahun main di Barcelona, masa lu nggak look up? Ya. Jangan kan pemain luar, misalkan dilatih seorang BP pun. Iya, dilatih Kurniawan BP aja pemain udah begini. Ya. Apalagi Patrick Kluivert. Ya, make sense ini. Gitu aja. Coach, kita masuk ke soal taktik. Tadi Coach mengatakan biasanya Belanda itu 4-3-3 sepak bola menyerang, position ball yang kemarin juga disampaikan oleh Patrick ketika konferensi pers. Tapi masalahnya adalah selama 5 tahun ini kita selalu main 3-5-2 dengan melakukan transisi menyerang. Ya, atau 3-4-3 lah. 3-4-3. Ya. Tom Haye yang menjadi kunci di situ. Gimana ini bisa merubahnya? Apakah akan cepat, akan mudah, atau akan sulit untuk bagi pemain? Oke, gini. Lu waktu kecil lu suka makan apa? Suka makan ayam goreng. Ayam goreng. Oke, lu dari kecil makan ayam goreng. Oke. Di usia 20 tiba-tiba lu suruh makan steak. Lu makan steak 2-3 tahun. Habis 3 tahun lu mendadak kembali ke ayam goreng. Lu nikmati nggak? Nikmatin aja sih. Lu naik sepeda. Lu dari kecil belajar naik sepeda. Mendadak lu 10 tahun gak naik sepeda. Emang lu gak bisa naik sepeda lagi? Kalau kita bicara budaya bermain sepak bola, dari usia dini, main.
Dari usia 6-7 tahun ke 20 tahun. Mendadak main 3-4-3. Mereka berusaha untuk menjalankan sistem ini. Tapi yang gue dengar juga bukan Messi Joker saja, Kevin Dix pun gak setuju dengan sistem ini. Ini yang gue dengar. Gak setuju tuh karena apa? Karena dia terbiasa dengan main. Gak jalan sistemnya. Lu gak bisa memenangkan cuma ngandelin counter attack, ngandelin transisi. Karena salah satu kalimat yang kemarin disampaikan Patrick adalah ketika kamu ingin menang, kamu harus mencetak gol. Ya. Mencetak gol ini menjadi masalah di tim. Lu tahu filosofinya apa? Pep itu duta besar total football, anak buahnya Johan Cruyff. Yang mempromosikan total football itu di era 10 tahun terakhir itu namanya Pep Guardiola. Filosofinya kayak apa? Simple. Kalau kita mau menang, kita nggak boleh kebobolan. Betul? Betul. Kalau kita nggak kebobolan, kita harus pegang bola. Karena kalau kita pegang bola, kita nggak kebobolan. Lahirlah itu ball possession banyak. Ya kan? Tujuannya apa? Biar nggak kebobolan. Nah, habis pegang bola, next stepnya adalah meng-create peluang. Create peluang bisa dari segala segi. Nah, ini nanti akan diterapkan. Create peluang dan cetak gol. Ultimate ball possession, create peluang, cetak gol. Secara kualitas kita menunjang untuk itu, coach. Untuk filosofi itu. Iya, karena lawan kita juga sama levelnya. Beda kalau lu main ball possession, lawan lu Itali, Spanyol, Jepang. Lu di press, panik, hilang bola, selesai. Lawan kita kan gak segitu. Jepang udah kita abaikan kan. Jepang. Ya, tadi berbicara soal taktikal. Kemudian si Justin ini berbicara tentang bagaimana kebiasaan para atau orang-orang Belanda ya, dari SSB sampai besar itu mereka menggunakan formasi 4-3-3, yaitu formasi menyerang. Nah, kalau misalnya pernyataan ini benar, seharusnya kemarin lawan Australia itu tidak kedodoran ya, padahal itu pakai formasi menyerang, control attack. Pertanyaannya kenapa kemudian kembali lagi pada setelan pabrik, pada taktikal yang biasa dan sering digunakan atau dipakai oleh Coach Sintayong. Ya, bagi saya pemecatan STY ini bukan murni karena taktikal, bukan murni karena masalah ruang ganti, bukan murni karena masalah bahasa, tetapi ada pihak ketiga yang ikut campur dengan pemecatan STY. Ya teman-teman, apapun itu kita tetap mendukung timnas Indonesia. Semoga bisa match berikut bisa menang ya lawan China untuk menjaga asa kita lolos ke Piala Dunia melalui round 4. Komentar teman-teman terkait dengan pernyataan si Towel tadi, kemudian ada pernyataan dari Bung Joy dan juga si Justin ini seperti apa, silakan tulis di kolom komentar.